Sepatu bot tentara yang berat mendobrak pintu reot itu hingga berderak. 3 pria bertubuh kekar menerobos masuk ke rumah guru tua itu, seolah-olah mereka adalah penguasa kehidupan, membawa serta bau alkohol dan kesewenang-wenangan mutlak. Okwot, punya waktu 24 jam, Nek Owot, seringai sang pemimpin yang dijuluki celeng. Para preman kurang ajar itu mengharapkan air mata, histeria, dan permohonan ampun, tetapi pensiunan bernama Aminah itu bahkan tidak tersentak. Dia perlahan meletakkan bukunya, menatap para preman itu dengan pandangan dingin dan jernih. Lalu, dengan mengulurkan tangannya, menunjuk langsung ke sang pemimpin. Okwot, kalian membuka mulut pada keluarga yang salah. Nak, cucuku akan mengubur kalian hidup-hidup, Okwot. Selama sedetik para preman itu membeku, dan kemudian meledak dalam tawa ejekan yang liar, tidak menyadari bahwa senyum sinis ini adalah kebahagiaan terakhir mereka. Karena mereka belum tahu bahwa cucu perempuan yang rapuh dari pensiunan ini adalah penyidik senior tanpa belas kasihan untuk kasus-kasus sangat penting, dan orang-orangnya sudah berangkat untuk memburu kepala mereka. Menurut kalian, mana yang lebih menakutkan? Preman nekat dari tahun 90-an atau penyidik wanita yang sedang marah dan tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan? Tulis pilihan kalian di kolom komentar sekarang juga. Dan kita mulai. Musim gugur tahun 94. Sebuah kota provinsi yang berjarak beberapa ratus kilometer dari ibu kota mati lemas oleh pengangguran, kotoran, dan ketakutan. Kekuasaan di sini sudah lama tidak lagi dipegang oleh wali kota maupun polisi. Kekuasaan itu milik sebuah kelompok yang oleh semua orang, mulai dari nenek-nenek yang berbisik di bangku taman hingga kepala kepolisian setempat, disebut geng serigala. Ini bukan sekadar geng preman jalanan yang merampas uang receh dari anak sekolah. Ini adalah mesin pemeras uang yang terorganisir dan brutal terhadap segala sesuatu yang bernapas. Pemimpin kelompok itu, Victor Wibowo, yang dijuluki Serigala, membangun kerajaannya di atas darah dan intimidasi. Mereka menguasai pasar sentral, 2 dealer mobil, semua kios komersial, dan separuh pabrik yang masih berusaha bertahan hidup. Polisi menutup mata terhadap bisnis mereka. Kejaksaan sering kehilangan berkas perkara pidana, dan saksi, jika pun ada, tiba-tiba mencabut laporannya dan buru-buru pergi dari kota. Geng serigala merasa seperti dewa. Mereka memakai jaket mahal, mengendarai mobil impor berkaca gelap tanpa plat nomor, dan dengan tulus percaya bahwa kota ini adalah ladang pakan pribadi mereka, tempat mereka diizinkan melakukan apa saja. Tahun itu, nafsu serigala membesar. Ia membutuhkan fasilitas bayangan yang besar, sebuah pusat logistik raksasa untuk menimbun barang selundupan, senjata, dan alkohol ilegal. Tempat ideal itu ditemukan di pinggiran kota di kawasan permukiman warga, tepat di sebelah jalur kereta api. Akses masuk yang mudah, jalur buntu, dan minim pengawasan mata orang luar. Rencananya sederhana. Beli dengan harga receh atau rampas rumah-rumah kayu tua itu, ratakan dengan bulldozer, dan dirikan pagar beton yang tinggi. Metode geng serigala sama sekali tidak elegan. Pria-pria kekar mendatangi warga dan menawarkan jumlah uang yang bahkan nyaris tidak cukup untuk membeli televisi bekas. Bagi yang menolak, pertama-tama kaca rumah mereka dipecahkan, lalu anjing mereka diracun. Jika orang itu terus keras kepala, rumahnya secara tak sengaja akan terbakar di tengah malam. Korsleting listrik, begitu yang akan ditulis nanti dalam laporan. Polisi hanya bisa angkat tangan. Pemadam kebakaran menulis laporan standar. Jalanan itu kosong dengan cepat. Orang-orang pergi, menyerahkan rumah warisan keluarga mereka dengan harga sangat murah, asalkan tetap hidup. Menjelang November, seluruh jalan telah dibersihkan. Semuanya, kecuali satu rumah bernomor 18. Rumah itu milik Nenek Aminah. Pensiunan berusia 72 tahun, mantan guru sejarah. Suaminya sudah lama meninggal, anak-anaknya merantau, dan dia tinggal sendirian, merawat taman kecil dan membaca buku di malam hari.
Rumahnya berdiri tepat di tengah-tengah calon pusat logistik geng serigala, bagaikan duri dalam daging. Tanpa lahan ini, seluruh skema itu kehilangan maknanya. Akses ke jalur kereta harus melewati tanahnya. Awalnya, mereka mengirim seorang pengacara berpenampilan intelek dari struktur sindikat tersebut. Dia berbicara panjang lebar tentang rencana pembangunan kota, tentang perumahan kumuh, dan menawarkan kompensasi yang menggelikan. Nenek Aminah mendengarkannya dengan sopan, menuangkan teh untuknya, lalu dengan sama sopannya meminta pria itu meninggalkan rumahnya dan jangan pernah kembali lagi. Pengacara itu pergi sambil mengangkat bahu. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya, para algojo yang akan turun tangan. Itulah sebabnya, pada hari November yang kelam, 3 pria kekar mendobrak pintu rumahnya. Pria tertua bernama Tigor. Di kalangan orang dalam, dia dipanggil Celeng. 110 kilogram massa otot, sama sekali tidak punya hati nurani, dan 2 kali masuk penjara. Bersamanya datang 2 anak buah, preman muda yang haus uang orang lain, siap mencabik-cabik siapapun hanya dengan jentikan jari bos mereka. Mereka melangkah ke ruang tamu kecil yang bersih dengan sepatu bot kotor, meninggalkan jejak lumpur musim gugur berwarna hitam di atas karpet tua. Celeng melihat sekeliling. Ruangan itu berbau obat penenang, kertas tua, dan bunga geranium. Di dinding tergantung foto-foto pudar berbingkai kayu. Di sudut ruangan, jam lantai yang besar berdetak pelan. Nenek Aminah duduk di kursi berlengan. Dia mengenakan selendang rajut, sebuah buku terbuka di pangkuannya. Dia tidak bergeming saat pintu terlepas dari engselnya. Wajahnya, yang dipenuhi kerutan dalam, tetap sangat tenang, seolah-olah yang datang bukanlah preman pembunuh, melainkan murid-murid nakal yang terlambat masuk kelas. Salah satu anak buah Celeng ingin memamerkan keberanian, berjalan ke lemari kaca dan dengan gerakan tangan yang sembrono menyapu patung porselen ke lantai. Porselen tipis itu hancur menjadi puluhan pecahan kecil. Suara benda pecah itu menggantung di tengah keheningan ruangan. Celeng duduk dengan kasar di bangku berhadapan dengan wanita tua itu, membuka kakinya lebar-lebar. Mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menjentikan abunya langsung ke atas karpet yang bersih. Akuat. Nah, ibu, kuat. Mulainya, menghembuskan asap tebal. Oh kuat, cara baik-baik sudah tidak mempan, obrolan sopan sudah selesai. Tanah ini sekarang milik kami. Kami akan membangun bisnis serius untuk orang-orang serius di sini, dan kau menghalangi kami, oh kuat. Nenek Aminah menatapnya tanpa berkedip. Matanya yang pudar, namun secara mengejutkan jernih, mengamati wajah si bandit dengan ekspresi yang sama saat ia dulu menatap murid bodoh yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Oh kuat, aku sudah tinggal di rumah ini selama 40 tahun, oh kuat, katanya pelan namun tegas. Oh kuat, suamiku membangunnya dengan tangannya sendiri. Aku tidak akan pergi kemana-mana dari sini, oh kuat. Siling tertawa. Tawanya kasar, seperti gonggongan. Dia mencondongkan tubuh ke depan, membayangi wanita tua itu dengan seluruh massa tubuhnya. Bau alkohol dan tembakau menerpa wajah nenek itu. Oh kuat, kau tidak mengerti, Nek. Ini bukan negosiasi, ini pemberitahuan. Kau punya waktu tepat 24 jam untuk mengemasi barang rongsokanmu dan pergi. Kemana? Aku tidak peduli, mau ke stasiun Ket, mau ke kolong jembatan Ket. Besok, di jam yang sama, bulldozer akan tiba di sini. Kalau kau masih ada di dalam, kami akan meratakan tempat ini ke tanah bersamamu. Dan tidak akan ada, dengar ya, tidak akan ada satu orang pun di kota ini yang berani buka suara. Polisi hanya akan datang untuk mencatatnya sebagai kecelakaan kuat. Anak buah Celeng menyeringai puas. Mereka menyukai perasaan memiliki kekuasaan mutlak atas manusia yang tak berdaya. Mereka menunggu air mata. Mereka menunggu permohonan ampun, histeria, kepanikan. Itu adalah makanan mereka, bahan bakar mereka. Ketakutan orang lain adalah satu-satunya hal yang membuat mereka merasa penting.
Tetapi Nenek Aminah tidak menangis. Dia perlahan menutup buku yang ada. Para bandit itu tertawa terbahak-bahak sampai salah satu dari mereka meneteskan air mata. Celeng menepuk paha besarnya, mendongakkan kepalanya ke belakang. Cucu perempuan. Nenek tua ini mengancam mereka dengan seorang cucu perempuan. Mereka adalah orang-orang yang membuat para pengusaha ketakutan, menekan para pedagang yang keras kepala tanpa ampun, dan menyingkirkan pesaing selamanya di hutan pinggiran kota. Mereka harus takut pada cucu seseorang. Itu adalah lelucon terbaik yang mereka dengar sepanjang bulan. Okot? Aduh, aku tidak tahan, Kot. Erang Jeleng mengusap wajahnya dengan punggung tangannya. Okot, cucumu akan mengubur kami. Memangnya dia siapa? Terminator pakai rok atau dia akan mencekik kami dengan kue pukis? Kuat, dia berdiri, menendang bangku hingga terlempar ke dinding. Tawanya terputus tajam, digantikan oleh seringai buas. Oh kuat, dengar sini, tua, besok, tepat tengah hari bulldozer akan ada di sini. Kalau cucumu mau ikut bergabung, suruh dia datang. Ada cukup ruang untuk kalian berdua, kuat. Para bandit itu berbalik dan keluar, membanting pintu dengan keras, meninggalkan bau tembakau, jejak lumpur di karpet, dan pecahan porselen. Mereka berjalan menuju mobil mereka, merasa seperti pemenang. Mereka yakin urusan sudah selesai. Wanita tua itu sudah hancur, hanya berusaha menjaga harga diri dengan ancaman konyol. Besok mereka akan mengambil tanah itu, melaporkan keberhasilan mereka kepada serigala, dan mendapatkan bagian dari uang kas geng. Itu adalah kesalahan utama, fatal, dan terakhir dalam hidup mereka. Nenek Aminah tinggal sendirian. Dia tidak menangis, tidak mulai mengemasi barang. Dia perlahan bangkit dari kursi, berjalan ke lemari, mengambil sapu, dan dengan hati-hati menyapu pecahan patung porselen itu ke dalam pengki. Patung itu diberikan oleh suaminya pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30. Dia menatap pecahan itu, mengatupkan bibirnya, dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian dia berjalan ke lorong, tempat sebuah telepon putar hitam yang berat bertengger di atas meja kecil. Menggengkik ke gengnya. Nada panggilnya terdengar datar dan terus-menerus. Jari-jarinya dengan terbiasa memutar nomor interlokal yang panjang, kode Jakarta, lalu 7 angka berikutnya. Telepon diangkat setelah dering ketiga. Kuat? Ya, Nenek Wat. Terdengar suara wanita yang tenang dan dalam di ujung telepon. Kuat? Kartika, halo Wat. Ucap Nenek Aminah dengan datar. Oh Kuat, aku punya masalah di sini. Bandit lokal, geng serigala, sepertinya begitu mereka menyebut diri mereka. Memberiku waktu 24 jam untuk penggusuran. Mengancam akan meratakan rumah ini dengan bulldozer bersamaku di dalamnya. Oh kuat. Di ujung telepon yang lain, jeda yang berat dan kental menggantung. Tidak ada keterkejutan atau ketakutan di sana. Yang ada adalah amarah yang mendidih, sunyi, terkendali. Kuat? Aku mengerti, Nenek Ot. Suara Kartika menjadi lebih pelan, tetapi ada nada baja yang berdering di dalamnya. Oh kuat, jangan pergi kemana-mana. Kunci pintu, seduh teh untuk dirimu sendiri. Aku berangkat, Kuat. Jakarta. Gedung Direktorat Reserse Kriminal Utama. Sebuah ruangan di lantai 4, dipenuhi aroma kopi pekat dan debu arsip. Di balik meja kayu ek yang kokoh duduk Kartika. 32 tahun. Setelan gelap yang tegas, rambut disisir rapi ke belakang, mata abu-abu tajam yang seolah bisa menembus jiwa manusia. Para bandit berjaket mahal dari kota provinsi itu tidak tahu apa yang sedang mereka tertawakan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa cucu Nenek Aminah adalah penyidik senior untuk kasus-kasus luar biasa di bawah Kejaksaan Agung. Di lingkaran sempit aparat penegak hukum, Kartika sangat dikenal. Dia tidak menerima suap. Dia tidak tunduk pada tekanan dari atas. Dia berspesialisasi dalam likuidasi kelompok kejahatan terorganisir, skema korupsi di eselon tertinggi pemerintahan, dan pembunuh berantai. Di dunia kriminal ibu kota,
Namanya diucapkan dengan gemetar. Di ruang interogasi, di bawah tatapannya yang tak berkedip, para bos mafia kawakan patah arang, melepaskan prinsip mereka dan menandatangani pengakuan penuh. Di antara para detektif dan pasukan khusus, dia menikmati otoritas tak tertulis atas pikiran analitisnya yang tajam dan karena dia tidak pernah mengorbankan anak buahnya sendiri. Baginya, hukum bukanlah sekumpulan aturan di atas kertas. Hukum adalah senjata yang bisa digunakannya lebih presisi dari pisau bedah manapun. Namun pada tahun 94, hukum bekerja dengan buruk. Sistemnya lamban, korup, dan lemah. Kartika sangat mengerti, menulis laporan resmi, membuka kasus pidana atas ancaman, dan mengirim permintaan ke kantor polisi setempat, sama saja dengan tidak melakukan apa-apa. Polisi lokal yang sudah dibeli hanya akan memetieskan kasus itu, dan rumah neneknya akan diratakan dengan tanah. Mungkin bahkan sebelum surat itu sampai ke meja yang tepat. Metode standar tidak akan berhasil. Dia meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi di dalam kepalanya sebuah peta operasi militer sedang digelar. Para bandit telah mengancam orang paling berharga dalam hidupnya. Orang yang membesarkannya, membacakan dongeng sebelum tidur, dan mengajarinya untuk tidak pernah mundur di hadapan ketidakadilan. Geng Serigala telah melewati batas, di mana jurisprudensi berakhir dan pembersihan dimulai. Kartika menarik laci bawah mejanya, mengeluarkan senjata dinasnya, memeriksa magasin, memasukkan pistol ke sarungnya, lalu mengangkat gagang telepon komunikasi pemerintah. Dia tidak butuh surat tugas resmi dan birokrasi berbelit-belit. Dia membutuhkan orang-orangnya, mereka yang berutang karir, kebebasan, dan terkadang nyawa kepadanya. Mereka yang bekerja dalam bayang-bayang tanpa tanda pengenal, tanpa mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Okwot, Surya, Okwot, ucapnya setelah tersambung dengan komandan unit pasukan khusus rahasia. Okwot, aku punya masalah pribadi di daerah. Kelompok kriminal lokal telah melewati semua batas. Aku butuh satu tim. Peralatan tempur penuh, pergerakan senyap. Kita main kasar, di luar protokol, Okwot. Okwot, mengerti? Bu Kartika, Okwot, jawab suara pria yang kering tanpa bayangan keraguan. Okwot, berapa banyak waktu yang kita punya? Fot. Okwot, kita harus ada di sana sebelum fajar. Bangunkan anak-anak Okwot. Dia meletakkan telepon, bangkit dari meja, dan mengenakan mantel gelap di pundaknya. Tidak ada kepanikan, tidak ada gerakan ekstra. Sementara itu, di kota provinsi 200 km dari ibu kota, Celeng dan anak buahnya sedang duduk di restoran, minum vodka mahal dan tertawa keras, mengingat kata-kata wanita tua itu. Mereka merasa seperti penguasa kehidupan. Merencanakan bagaimana besok mereka akan membawa bulldozer ke lahan itu, bagaimana mereka akan merayakan kemenangan baru. Celeng memesan sebotol lagi dan bersulang untuk uang mudah. Mereka tidak curiga bahwa dunia mereka sudah mulai runtuh. Mereka tidak tahu bahwa di jalan raya malam hari, membelah kegelapan musim gugur dengan sorot lampu, van-van tak mencolok tanpa pelat nomor sedang melaju kencang menuju kota mereka. Di dalam van-van ini duduk orang-orang berseragam hitam, diam-diam memeriksa senjata mereka. Tidak ada emblem, tidak ada lencana. Hanya topeng penutup wajah dan mata yang tenang serta fokus. Dan di depan konvo, di kursi penumpang sebuah sedan yang tak mencolok, duduklah Kartika. Dia menatap pepohonan yang berkedip dalam kegelapan, dan di kepalanya tersusun sebuah rencana. Tanpa negosiasi, tanpa pengadilan, tanpa ampun. Geng Serigala menginginkan tanah. Kartika bermaksud memberi mereka tanah itu, tepat seluas yang dibutuhkan untuk mengubur mereka semua tanpa sisa. Apa yang akan terjadi ketika Fajar membuka borok kota ini? Bagaimana tepatnya Kartika akan mulai menghancurkan kerajaan Geng Serigala, menggunakan metode yang akan membuat darah para bandit kawakan membeku? Dan mengapa pukulan pertama akan diarahkan ke tempat yang sama sekali tidak mereka duga?
Tentang hal ini di bagian selanjutnya. Tidak ada yang akan lolos dari hukuman. Tidak ada. Dia mengenakan selendang rajut yang sama. Wajah wanita tua itu tetap tenang, namun di matanya, saat dia melihat cucunya, terlintas kelegaan yang luar biasa. Kartika melangkah masuk, memeluk neneknya, menghirup aroma geranium dan kertas tua yang akrab sejak masa kecilnya. Pelukan itu berlangsung tepat 3 detik. Kemudian dia melepaskan diri, dan tatapannya kembali mengeras. Okwot, semuanya baik-baik saja, Nenek Okwot, ucap Kartika pelan. Okwot, seolah teh, selanjutnya aku yang akan bekerja, Okwot. Komandan pasukan khusus, Surya, muncul tanpa suara di ambang pintu. Dia hanya menatap Kartika dengan penuh tanya. Kartika menggengak. Selama 20 menit berikutnya, rumah kayu tua dan lahan di sekitarnya berubah menjadi benteng yang tak tertembus. Penembak jitu mengambil posisi di loteng, berlindung di balik jendela ventilasi. Tim serbu melebur ke dalam bayang-bayang taman, menyatu dengan batang-batang pohon apel tua dan semak-semak. Jam-jam penantian pun berlalu. Fajar mewarnai kota dengan rona abu-abu dan kotor. Tepat pukul 12 siang, keheningan permukiman warga dirobek oleh deru mesin diesel yang berat dan dipaksakan. Di jalan tanah yang rusak, meninggalkan kepulan asap hitam, sebuah buldoser kuning raksasa merayap maju. Di belakangnya, berguncang santai di jalan berlubang, melaju sebuah SUV hitam. Kendaraan-kendaraan itu berhenti di depan rumah nomor 18. Pintu SUV terbuka, dan 3 orang keluar, Celeng dan 2 anak buahnya yang kemarin. Celeng sedang mabuk. Wajahnya kusut, matanya disembunyikan di balik kacamata hitam. Dia merasa seperti penguasa keadaan. Pengemudi bulldozer, seorang pria kurus berjaket lusuh, menjulurkan kepalanya dari kabin, menunggu perintah. Celeng meludah ke tanah, membenarkan jaket kulitnya, dan dengan langkah berat berjalan menuju gerbang. Dia mengangkat kakinya, bersiap untuk mendobrak pintu kayu yang rapuh itu dengan tendangan yang biasa dilakukannya. Namun gerbang itu tiba-tiba terbuka sendiri. Di ambang pintu rumah berdirilah Kartika. Dia tidak bersembunyi, berdiri tegak dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku mantel gelapnya. Angin pelan mempermainkan rambutnya. Celeng berharap melihat wanita tua yang gemetar mengemasi barang-barangnya. Alih-alih, di depannya berdiri seorang wanita muda, memancarkan aura yang seketika membuatnya bingung. Kuat? Oh. Celeng menyeringai sinis, berhenti beberapa meter dari teras. Oh Kuat, jadi kau cucu perempuan itu, datang untuk mengepak barang-barang nenekmu. Bagus. Menghormati orang tua itu benar. Tapi kalian terlambat, waktunya sudah habis Kuat. Kartika diam. Dia menatap pria itu seperti seorang ahli serangga menatap serangga yang sedetik lagi akan ditusuk dengan jarum. Kuat, Tuli, ya, Kuat. Salah satu anak buahnya bersuara, mengambil langkah maju. Oh Kuat, ayo bawa nenek itu keluar, sebelum kami menggilas kalian bersama rumah ini. Oh Kuat. Oh Kuat, kalian datang ke rumah keluargaku. Oh Kuat, suara Kartika tidak keras, tetapi memiliki sifat aneh yang menembus langsung ke bawah kulit. Oh Kuat, kalian mengancam seorang wanita tua, kalian merusak barang milik orang lain. Kalian memutuskan bahwa kota ini milik kalian. Dan ini adalah hal terakhir yang kalian putuskan dalam hidup kalian, Oh Kuat. Celeng tertawa, tetapi tawanya terdengar canggung. Sesuatu dari nada suara wanita ini memicu ketidaknyamanan purba. Seolah-olah yang berdiri di dekatnya bukanlah gadis yang rapuh, melainkan kabel tegangan tinggi yang terkelupas. Kuat, dengar, boneka, Kuat. Celeng melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan matanya yang memerah. Oh Kuat, kau terlalu banyak nonton TV? Aku akan menjentikan jari sekarang, dan anak buahku akan menghabisimu tepat di sini, di teras ini, Oh Kuat. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Kartika tidak membuat satu gerakan pun, tetapi udara di sekitarnya tiba-tiba meledak. Dari semak-semak, dari atap,
dari sudut rumah, bayangan hitam tumbuh dari mana-mana. Ini terjadi begitu cepat sehingga mata manusia tidak sempat merekam momen serangan itu. Anak buah yang berdiri paling dekat tiba-tiba ambruk ke tanah, seolah-olah tulang belakangnya telah dicabut. Sosok hitam berbalat lava menindihnya dengan lutut ke lumpur musim gugur yang dingin, memelintir lengannya pada sudut yang tidak wajar. Bandit kedua menyentak jaketnya untuk mengambil pistol, tetapi menerima pukulan telak dan singkat di ulu hati. Dia jatuh berlutut, megap-megap mencari udara, dan seketika wajahnya dihempaskan ke kerikil. Siling membeku. Otaknya, yang terbiasa dengan perkelahian jalanan primitif, menolak memproses apa yang sedang terjadi. Dia mencoba mundur, tetapi tangan besi seseorang mencengkeram lehernya dari belakang. Logam dingin dari laras senjata menempel dengan lembut, namun tanpa kompromi, tepat di pangkal tengkoraknya. Pengemudi bulldozer di dalam kabin menjadi pucat pasi. Dia melihat topeng-topeng hitam, melihat laras dengan peredam suara diarahkan kepadanya dari jendela rumah-rumah kosong di sebelah. Tanpa mengeluarkan suara, dia perlahan mengangkat tangannya, mematikan mesin, membuka pintu kabin, dan melompat ke tanah, berlari menjauh tanpa melihat jalan. Tidak ada yang mencoba menghentikannya. Dia bukan siapa-siapa. Celeng bernapas dengan berat, lututnya gemetar. Seluruh kekuasaannya, seluruh otoritas kriminalnya menguap dalam 3 detik. Dia mengerti, di depannya bukanlah polisi lokal. Polisi lokal tidak bekerja seperti ini. Ini adalah para profesional dari level yang berbeda. Kartika perlahan menuruni tangga teras, mendekati Celeng. Pria itu bisa mencium aroma parfum mahalnya, bercampur dengan bau tanah basah tempat wajah anak buahnya baru saja dibenamkan. "Oh kuat, aku sudah memperingatkan, oh kuat," katanya pelan, menatap langsung ke matanya. "Oh kuat, kalian membuka mulut pada keluarga yang salah, oh kuat. Oh kuat, bawa ke ruang bawah tanah, oh kuat." Kartika memberikan perintah singkat. Celeng diseret ke belakang rumah, ke gudang bawah tanah yang tua. Dilemparkan ke bawah tangga kayu. Dia berguling ke dalam kegelapan, menggores siku dan lututnya. Kartika turun menjekitinya. Saklar berbunyi klik, dan bola lampu redup menerangi dinding bata yang lembab. Celeng didudukkan di atas kotak kayu tua, tangannya diikat ke belakang dengan pengikat kabel plastik yang keras. Plastik itu menusuk dagingnya, memutus aliran darah. Kartika berdiri di depannya. Di ruang bawah tanah itu sunyi, hanya ada suara air menetes dari pipa tua. "Akuat, dengarkan aku baik-baik." Tigera, mulainya, memanggil nama aslinya. Mendengar itu, Celeng menjadi semakin ketakutan. Wanita ini tahu nama aslinya. "Akuat, aku tahu segalanya tentangmu. 2 kali masuk penjara. Pertama karena pemerasan, kedua karena penganiayaan berat. Kau punya mantan istri di kota lain dan seorang putra yang sekarang berusia 14 tahun. Kau membayar tunjangan anak dari rekening gelap. Kau pikir kau bekerja untuk Victor Serigala dan karena itu kau berada di bawah perlindungan kuat." Celeng menelan ludah yang kental. Tenggorokannya kiring. "Akuat, kalian-kalian ini siapa?" "Akuat," seraknya. End quote. Intel? Pasukan khusus? Kalau butuh uang, kita bisa bicarakan. Serigala akan menyelesaikan semuanya, oh kuat. Kartika sedikit memiringkan kepalanya. Tidak ada satu otot pun di wajahnya yang berkedut. "Oh kuat, kau tidak mengerti, Tiger. Aku bukan tipe orang yang bisa diajak bernegosiasi. Aku adalah konsekuensi dari keputusan-keputusanmu. Saat ini juga, secara resmi kau tidak ada. Kalau aku memberi perintah, orang-orangku akan membuatmu lenyap tanpa jejak, dan namamu akan dihapus selamanya dari sejarah pusat logistik yang ingin kalian bangun di sini. Dan tidak ada seorang pun, termasuk serigalamu itu, yang akan pernah tahu kemana kau menghilang. Polisi lokal bahkan tidak akan membuka kasus orang hilang, karena akulah yang akan menelepon mereka, oh kuat." Dia mengambil 1 langkah maju. Suaranya turun menjadi bisikan. "Oh kuat,
Aku butuh struktur kalian. Di mana uang kas geng? Di mana dokumen disimpan? Di mana serigala sedang bersiap untuk perang dengan geng dari luar Oakwood? Kartika menatapnya selama beberapa detik, menilai. Seseorang yang berada dalam syok sedalam ini tidak mampu berbohong. Matanya liar, tangannya gemetar, keringat dingin di dahinya. Penyerahan total. Oakwood, pilihan yang sangat bagus. Tigor Oakwood, ucapnya. Oakwood, kau baru saja memenangkan hidupmu sendiri. Hidup yang panjang dan menyedihkan di sel isolasi penjara dengan keamanan maksimum. Tapi kau tetap hidup, Oakwood. Dia berbalik dan keluar dari ruang bawah tanah. Surya menunggunya di luar, bersandar di dinding rumah. Oakwood, target nomor 1, Kasino Kristal Oakwood, kata Kartika. Oakwood, malam ini, sita uang kas dan semua dokumen. Nitrakan penjaga. Tidak ada penembakan kecuali ada ancaman langsung. Bekerja seperti hantu. Serigala harus bangun besok pagi dan menyadari bahwa kerajaannya mulai kehabisan darah Oakwood. Pukul 2 dini hari. Kasino Kristal adalah jantung dari kerajaan kriminal geng serigala. Papan nama neon yang terang membanjiri aspal kotor di jalan utama dengan cahaya biru pucat. Di dalam, di ruang-ruang yang penuh asap, rolet berputar, chip bergemerincing, dan para pengusaha mabuk menghabiskan uang terakhir mereka di bawah pengawasan ketat pria-pria kekar berjas rapi. Tetapi hal yang paling penting berada di lantai 2 di balik pintu baja yang berat, di mana hanya 4 orang kepercayaan serigala yang memiliki akses. Penjagaan kasino terdiri dari 12 petarung bersenjata. Mereka yakin akan kekebalan mereka. Polisi lokal tidak ikut campur di sini, dan para pesaing tahu bahwa menyerang kristal berarti kematian yang pasti. Mereka salah. Penyerbuan dimulai secara serentak dari 4 titik. Tim Surya tidak mendobrak pintu depan. Mereka turun dari atap menggunakan tali, menyusup melalui pintu darurat dan palka loteng, lalu mematikan generator cadangan. Lampu di kasino berkedip dan padam. Sepuluh detik kegelapan mutlak. Ketika lampu darurat menyala, kepanikan pecah di aula, tetapi para penjaga bahkan tidak sempat mencabut senjata mereka. Dari kegelapan muncul bayangan-bayangan bisu. Tidak ada teriakan. Tidak ada tembakan peringatan. Hanya pukulan berat yang teredam, suara tubuh yang jatuh, dan bunyi gemerisik ikatan kabel plastik yang ditarik kencang. Para pengunjung kasino bersembunyi di bawah meja sambil menjerit, menutupi kepala dengan tangan mereka. Tetapi orang-orang berpakaian hitam itu sama sekali tidak mempedulikan mereka. Mereka hanya tertarik pada geng itu sendiri, uangnya, dokumennya, strukturnya. Di lantai 2, 2 penjaga yang bertugas di pintu baja hanya sempat menengadah ketika pintu ke tangga terbuka tanpa suara. Popor senapan otomatis yang berat menghantam bagian belakang kepala penjaga pertama. Yang kedua menerima sengatan ala kejut listrik dan jatuh lemas. Pingsan tepat di atas karpet mahal. Seorang spesialis pembobol dari tim Surya mendekati pintu baja itu. Tidak ada bahan peledak, hanya dongkrak hidrolik portabel dan pemotong termal terarah. 4 menit kemudian, kunci yang bernilai ribuan dolar itu berubah menjadi gumpalan terak cair. Pintu itu menyerah. Di dalam ruang akuntansi tidak ada siapa-siapa. Di sepanjang dinding berdiri 3 brankas raksasa. Sang spesialis mulai bekerja. 15 menit kemudian, pintu brankas terbuka. Di dalamnya terdapat tumpukan uang kertas yang diikat rapi, dolar, mark Jerman, rupiah jutaan jumlahnya. Uang kas kelompok itu, darah finansial mereka. Di rak bawah terdapat tumpukan buku besar, pembukuan gelap, daftar debitur, jadwal pembayaran suap kepada pejabat dan aparat penegak hukum. Setiap halaman adalah kasus pidana yang siap diproses. Oakwood, masukkan semuanya ke dalam karung. Oakwood, perintah Surya melalui radio. Pasukan itu dengan metodis menyapu isi brankas ke dalam tas ransel hitam tebal. Tidak menyisakan selembar kertas pun. Pembersihan itu total. Tepat 12 menit setelah operasi dimulai,
bayangan-bayangan itu menghilang sama tiba-tibanya dengan saat mereka muncul. Lampu kasino kembali menyala. Para pengunjung, gemetar ketakutan, mulai merangkak keluar dari bawah meja. Para penjaga tergeletak di lantai, terikat tangan dan kaki, dengan karung tebal ditarik menutupi kepala mereka. Tidak ada yang melihat apa-apa, tidak ada yang mengerti apa-apa. Tidak ada sirene, tidak ada lampu strobo, tidak ada berita acara penyitaan. Hanya saja, jantung finansial geng itu telah berhenti berdetak. Pagi keesokan harinya dimulai bagi Victor Serigala dengan dering telepon yang merobek keheningan rumah mewahnya di pinggiran kota. Serigala, pria berusia 45 tahun dengan mata dingin seekor predator, mengangkat gagangnya. "Oh, Kot, Bos Victor, Kot?" Suara tangan kanannya, manajer kasino, bergetar begitu hebat hingga kata-katanya menyatu menjadi suara parau yang tidak jelas. End quote. Crystal Die Bonker Hobbies, end quote. Serigala duduk di tempat tidur. Rasa kantuknya seketika hilang. "Oh, Kot, apa maksudmu dibongkar habis?" Polisi menggerebek. "Kot. Oh, Kot, bukan polisi. Kami tidak tahu siapa. Mereka masuk seperti hantu. Menjatuhkan seluruh penjaga dalam 1 menit. Tidak ada satupun yang sempat menembak. Brankas dibobol. Uang kas hilang. Seluruh pembukuan, semua daftar, kosong. Bersih total, bos. Bersih, seolah-olah tidak pernah ada apa-apa di sana, Kot." Serigala merasakan setetes keringat dingi merayap di punggungnya. Di tahun 90-an, kehilangan uang kas berarti kehilangan otoritas. Tanpa uang, dia tidak akan bisa membayar anak buahnya, tidak akan bisa menyuap orang-orang yang tepat. Namun yang paling menakutkan adalah hilangnya dokumen-dokumen itu. Jika daftar itu jatuh ke tangan yang salah, separuh pemerintahan kota akan berakhir di kursi pesakitan dan mereka akan menyeretnya ikut bersama. "Oh, Kuat, siapa yang melakukannya?" Geng dari luar, Kuat, Aum Serigala, mencengkeram gagang telepon dengan cengkeraman maut. "Oh, Kuat, aku tidak tahu." Penjaga bilang mereka itu iblis. Tidak ada tanda pengenal. Bekerja dalam diam, profesional. Dan lagi, celeng menghilang. Kemarin dia pergi ke lahan di permukiman warga itu, ke tempat wanita tua itu, dan menghilang. 2 anak buahnya juga menguap. Mobilnya ditinggalkan di depan rumah, tapi mereka tidak ada. Hilang seperti ditelan bumi. Oh, Kuat. Serigala melemparkan gagang telepon ke dinding. Pesawat telepon itu hancur berkeping-keping. Dia berjalan ke jendela, bernapas dengan berat. Kerajaannya, yang dia bangun selama bertahun-tahun, tiba-tiba retak. Dia tidak mengerti dari mana pukulan itu berasal. Geng luar tidak bekerja seperti ini. Mereka akan memulai baku tembak, meninggalkan mayat untuk intimidasi. Apalagi preman bayaran. Ini lebih terlihat seperti pekerjaan yang ditargetkan, tanpa celah, sekelas operasi negara. Pintu ruang kerja diketuk dengan hati-hati. Maman, kepala keamanan Serigala, masuk. Wajahnya pucat hazi. "Oh, Kuat, Bos," Kolonel Zainal dari kepolisian menelepon. "Dia paniki, Kuat." "Oh, Kuat, apa lagi, Kuat?" desis Serigala. "Oh, Kuat," Kolonel bilang ada orang luar yang beroperasi di kota. Mereka tidak punya surat perintah, tidak ada perintah dari atas. Polisi lokal dibuat buta dan tuli. Kolonel bilang ada orang dari Jakarta yang memutus semua saluran komunikasi mereka. Dia minta tolong sampaikan kepada bos supaya tiarap dulu. Ada yang sedang memburu kita, perburuan sungguhan, Kuat. Serigala perlahan duduk di kursi kulitnya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, dia merasakan rasa yang sudah lama terlupakan dari ketakutan yang lengket dan nyata. Dia terbiasa berperang dengan bandit-bandit seperti dirinya. Dia tahu cara menyuap polisi korup, cara menekan, cara mengintimidasi. Namun sekarang, dia berhadapan dengan kekuatan tanpa wajah, tanpa label harga, dan tanpa aturan jalanan.
Dan dia sama sekali tidak tahu bahwa semua ini terjadi karena sebidang tanah milik seorang wanita tua. Sementara itu, di rumah kayu tua nomor 18, Kartika sedang duduk di meja dapur sambil meminum teh panas yang diseduh oleh nenek. Victor Serigala duduk di ujung meja kayu ek panjang di rumah mewahnya. Di depannya ada secangkir kopi dingin yang tak tersentuh. Di kedua sisi meja duduk 6 bawahan terdekatnya. Para komandan yang menguasai berbagai distrik kota. 2 hari lalu, orang-orang ini merasa seperti penguasa kehidupan, penentu nasib. Sekarang wajah mereka abu-abu, bayangan gelap bersarang di bawah mata mereka, dan pandangan mereka dengan gugup melirik ke sana kemari. Tidak ada yang mau bicara lebih dulu. "Oh kuat, kasino kosong, oh kuat." Akhirnya Maman bergumam pelan, kepala keamanan geng, seorang pria dengan tatapan berat dari bawah alisnya. "Oh kuat, uang kas hilang, dokumen hilang. Celeng menghilang bersama anak buahnya." Polisi diam. Katanya mereka dapat perintah dari Jakarta untuk duduk manis dan tidak ikut campur. "Bos Victor, kita sedang dihabisi oleh seseorang yang sangat besar kuat." Serigala perlahan menatap Maman. Di dalam diri sang bos, paranoia yang dingin dan beracun mulai mendidih. Dia membangun struktur ini selama 10 tahun, mengenal wajah setiap anggotanya, dan mengerti bahwa menyusup dari luar sebersih itu, tanpa suara dan tanpa debu, adalah hal yang mustahil. Untuk membobol kasino dan mematikan alarm, seseorang harus tahu kodenya. Untuk mengambil uang kas, seseorang harus tahu persis di brankas mana uang itu disimpan. "Oh kuat, siapa yang tahu kode generator cadangan di kristal?" "Oh kuat," tanya Serigala pelan. Maman menilang ludah. "Oh kuat, hanya aku, bos, dan manajer kasino." Tapi manajer bersumpah bahwa Serigala tidak membiarkannya selesai, ia mengalihkan pandangannya ke yang lain. "Oh kuat, perketat penjagaan di semua titik, kumpulkan semua orang yang tersisa, bagikan senjata ke semuanya. Kalau ini ulah geng luar atau preman numpang lewat, kita akan menggiling mereka jadi debu." "Maman, awasi langsung gudang di pabrik daging tua. Di sana ada senjata yang cukup untuk mempersenjatai pasukan kecil. Pindahkan sebagian ke tempat aman malam ini." "Oh kuat." Maman mengangguk, tetapi di matanya terpancar keraguan. Dia tidak tahu siapa yang akan dia perangi, dan untuk berperang pun sudah terlambat. Kartika tidak berniat mengadakan baku tembak jalanan. Dia adalah seorang penyidik, analis, ahli strategi. Tugasnya bukan sekadar menghancurkan geng itu secara fisik, tetapi membuat mereka memangsa diri mereka sendiri dari dalam. Tengah malam, area pabrik daging yang terbengkalai di pinggiran utara kota. Bangunan beton raksasa dengan jendela-jendela pecah, rel berkarat tempat lori-lori daging dulunya berjalan, dan kegelapan pekat yang tak tertembus. Di area produksi ketiga, di balik gerbang besi yang berat, terletak gudang senjata utama geng Serigala. Penjagaan dilakukan oleh 8 petarung bersenjata lengkap. Mereka duduk mengelilingi meja improvisasi dari palet kayu, bermain kartu dan merokok, tersentak oleh setiap hembusan angin. Mereka menunggu serangan. Mereka siap menembak untuk membunuh, tetapi mustahil menembak apa yang tidak kau lihat. Operasi tim Surya memakan waktu tepat 4 menit. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu yang didobrak. Awalnya, lampu di dalam pabrik tiba-tiba padam. Para penjaga melompat, mengokang senjata, menatap ke dalam kegelapan pekat, lalu dari atas, dari lubang ventilasi, granat gas air mata jatuh tanpa suara. Salah satu penjaga hanya sempat membuka mulutnya untuk berteriak, namun alih-alih suara, hanya dengkuran pelan yang keluar dari tenggorokannya. Gas pedih itu seketika menyumbat pernapasan. Mata dibanjiri cairan yang menyengat dan membutakan. Kaki mereka goyah. Senjata jatuh ke lantai beton dengan bunyi dentang yang teredam. 30 detik kemudian, ke-8 penjaga itu tergeletak di lantai, batuk dan tersedak, tidak mampu melawan. Dari balik bayang-bayang muncullah orang-orang berpakaian hitam dengan respirator.
Mereka tidak membunuh siapapun, hanya dengan metodis mengikat para bandit itu dengan kabel pengikat plastik, lalu mulai mengevakuasi gudang senjata. Peti-peti berisi senapan otomatis, kotak peluru, bahan peledak. Semuanya berpindah tanpa suara ke truk-truk tanpa pelat nomor yang diparkir di pintu belakang. Ketika area itu kosong, Surya mendekati penjaga senior yang tergeletak lemas di lantai beton. Komandan pasukan khusus itu mengeluarkan sebuah benda dari sakunya yang diberikan oleh Kartika dan dengan hati-hati meletakkannya di saku dada jaket si bandit. Pemantik api emas dengan ukiran nama, pemantik yang sama yang dihilangkan oleh Maman, kepala keamanan serigala, 2 hari lalu. Di dekatnya, di atas palet kayu kosong, Surya meninggalkan satu lembar kertas. Dirobek dari buku besar pembukuan gelap kasino kristal. Lembaran yang mencatat utang pribadi Maman kepada uang kas geng. Okot, kita pergi ikut, perintah Surya pelan melalui radio. Pagi hari keempat menjadi awal dari akhir bagi Victor Serigala. Ketika ia mendapat laporan bahwa gudang di pabrik daging benar-benar kosong, dan para penjaga ditemukan terikat namun hidup, ia tidak berteriak. Ia lama menatap pemantik emas dan lembaran buku besar yang sobek, yang dibawa oleh para penjaga yang ketakutan. Di dunia kriminal tidak ada praduga tak bersalah. Di dunia yang dibangun di atas ketakutan, kecurigaan apapun adalah hukuman mati. Serigala menjumlahkan 2 tambah 2. Siapa yang tahu kode kasino? Memen. Siapa yang tahu jadwal jaga gudang senjata? Memen. Pemantik api siapa yang ditemukan di tempat hilangnya gudang senjata yang mampu mempersenjatai 1 batalion? Serigala memanggil Maman ke ruang kerjanya. Percakapan itu berlangsung singkat. Maman bersumpah demi kesehatan ibunya, berteriak bahwa dia dijebak, bahwa ini adalah tipuan murahan. Namun serigala menatapnya dengan mata mati. Dalam benaknya yang diracuni paranoia, gambarannya sudah jelas. Tangan kanannya telah menjual diri kepada pesaing dari ibu kota, membocorkan lokasi uang kas dan mengambil senjata untuk merebut posisinya. 2 tembakan teredam dari pistol berperedam suara mengakhiri karir kepala keamanan itu. Tubuh Maman digulung dalam karpet dan dibawa keluar melalui pintu belakang. Namun kematian Maman tidak membawa kelegaan bagi serigala. Hal itu memicu reaksi berantai. Rumor bahwa serigala telah membunuh orang kepercayaannya yang paling setia menyebar ke seluruh geng dalam sekejap. Anggota biasa dan para komandan mulai bertanya pada diri mereka sendiri satu hal. Jika dia menghabisi Maman, siapa selanjutnya? Disiplin, yang dipertahankan oleh rasa takut terhadap musuh luar, runtuh di bawah beban ketakutan terhadap bos mereka sendiri. Orang-orang serigala mulai menghilang secara diam-diam. Mengemasi barang, membawa keluarga mereka dan pergi dari kota, menyadari bahwa kapal ini sedang tenggelam. Tepat itulah yang Kartika inginkan. Setiap langkah telah diperhitungkan. Setiap bukti yang ditanam bagaikan racun yang bekerja lambat. Pemantik api, lembaran akuntansi. Hal-hal sepele yang dalam organisasi normal akan menimbulkan pertanyaan dan penyelidikan. Namun dalam atmosfer paranoia total, hal-hal itu berubah menjadi bom. Pada saat yang sama, Kartika sedang duduk di ruang kerja kepala kepolisian kota. Kolonel Polisi Zainal, seorang pria bertubuh besar dengan wajah merah berkeringat, dengan gugup memainkan ujung dasi seragamnya. Dia terbiasa menerima amplop tebal dari geng serigala, terbiasa menutup mata terhadap urusan mereka, terbiasa merasa seperti orang penting yang mendapat jatah. Tetapi wanita yang duduk di seberangnya menghancurkan ilusi itu dalam 5 menit. Kartika meletakkan buku catatan yang terbuka di atas meja di depan sang kolonel, buku yang sama dari kasino kristal. Okwot, 25 Agustus, What? Kartika membacakan dengan suara datar. Okwot, penyerahan $10.000 kepada Kolonel Zainal untuk menutup kasus pidana pemerasan di Pasar Sentral. 12 September. 15.000 untuk mengabaikan laporan warga kawasan permukiman. 8 Oktober. Perlu kulanjutkan? Kolonel Okwot.
Zainal menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya berubah pucat pasi seperti tanah. Dia menatap Kartika, lalu menatap dua anggota pasukan khusus bertopeng hitam yang berdiri mematung di pintu ruangannya. "Oh kuat, Buk, sel tahanan sementara harus dipenuhi oleh orang-orangnya menjelang malam. Anda akan merampas jalanan dari dia, Anda akan melucuti perlindungannya, oh kuat. Oh kuat, tapi kalau dia melawan, kalau orang-orangnya menembaki petugas saya, kuat. Oh kuat, dia tidak punya senjata untuk menembak, kuat." Kartika tersenyum dingin. "Oh kuat, gudang senjatanya ada padaku, dan orang-orangnya terlalu takut untuk berperang melawan negara. Mereka terbiasa Anda lindungi. Ketika mereka menyadari bahwa Anda mulai memburu mereka, mereka akan patah arang. Laksanakan, Kolonel, atau malam ini buku ini akan mendarat di meja Jaksa Agung, dan Anda akan dikirim ke penjara keamanan maksimum. Dan percayalah, di sana, mantan polisi diperlakukan jauh lebih buruk daripada penjahat biasa, oh kuat." Menjelang malam hari kelima, kota itu berubah tak bisa dikenali. Patroli polisi tambahan muncul di jalan-jalan. Pasukan anti huru-hara, yang baru kemarin menerima gaji dari uang kas serigala, kini dengan beringas meringkus para premannya, menarik mereka keluar dari mobil berkaca gelap dan menekan wajah mereka ke aspal basah. Rekening dealer mobil diblokir oleh kantor pajak. Pasar dikepung dengan dalih pemeriksaan identitas. Setiap pedagang, setiap penjaga, setiap calo kecil yang membayar ke geng serigala, semuanya melihat satu hal, akhir dari sebuah era. Victor Serigala terkunci di dalam rumah mewahnya. Kerajaannya, yang tampak monolitik, hancur menjadi debu dalam 120 jam. Dari 200 pasukan aktif, dia hanya memiliki tak lebih dari 15 orang tersisa. Yang paling nekat, mereka yang tidak punya tempat untuk lari. Tidak ada uang. Tidak ada senjata selain pistol pribadi dan beberapa senapan berburu. Komunikasi dengan polisi terputus. Kolonel Zainal sama sekali tidak mengangkat telepon. Serigala mondar-mandir di ruang kerjanya seperti binatang buas yang terpojok. Menenggak minuman keras langsung dari botolnya, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. Dia tidak mengerti siapa yang menyutradarai mimpi buruk ini. Ini bukan perang antar geng, ini adalah penghapusan metodis atas dirinya dari sejarah kota. "Kuat, Bos Victor, kuat." Salah satu pengawal yang tersisa menyelinap masuk ke ruangan. Pemuda itu tampak seperti belum tidur seminggu. "Oh kuat, ada orang datang, katanya dari Celeng, kuat. Serigala membeku. Celeng masih hidup? Oh kuat, bawa dia ke sini, oh kuat." Seorang pria kotor dan babak belur didorong ke dalam ruangan. Itu adalah salah satu dari dua anak buah yang datang bersama Celeng ke rumah guru tua itu. Wajahnya penuh memar, pakaiannya compang-camping. Dia gemetar kedinginan dan ketakutan yang baru saja dialaminya. "Oh kuat, dia dilepaskan, oh kuat," gumam pengawal itu. "Oh kuat, dibuang dari mobil di jalan raya, tanpa dokumen, tanpa apa-apa, kuat." "Oh kuat, di mana Celeng? Siapa yang menangkap kalian? Bicara, oh kuat." Serigala mencengkeram kerah pria yang babak belur itu, mengguncangnya sampai giginya bergemeretak. "Oh kuat, Bos Victor, mereka bukan manusia, oh kuat." Isak bandit itu mengusap darah di wajahnya. "Oh kuat, mereka menahan kami di ruang bawah tanah. Mereka tahu segalanya. Celeng sudah tidak ada. Mereka membawanya pergi, oh kuat." "Oh kuat, siapa? Oh kuat." Aum serigala mencabut pistol dan menodongkannya ke dahi bawahannya sendiri. "Oh kuat, nama? Siapa di belakang mereka? Oh kuat." Bandit itu memejamkan mata, menunggu tembakan. "Oh kuat, ini gara-gara nenek itu, oh kuat," serangnya. "Oh kuat, gara-gara nenek tua di kawasan permukiman itu, rumah nomor 18. Kami datang untuk mengusirnya, dan dia bilang cucunya akan mengubur kami." Kami tertawa, tapi malamnya mereka datang. Orang-orang berpakaian hitam, pasukan khusus, tapi tanpa emblem.
dan seorang wanita bersama mereka. Dia yang memimpin mereka. Dia yang melakukan semua ini, Bos Victor. Dia yang membongkar kristal. Dia yang mengambil gudang senjata. Dia menghancurkan kita karena kita menyentuh neneknya kuat. Serigala perlahan menyerahkan pistolnya. Otaknya menolak menerima kenyataan ini. Seluruh kerajaannya, semua jutaan uang, otoritas, dan kekuasaan, semuanya hancur berantakan karena sebidang tanah dan seorang pensiunan tua. Karena 3 premannya yang bodoh memutuskan untuk pamer otot di depan seorang wanita tak berdaya, tanpa repot-repot mencari tahu siapa kerabatnya. Dia ingat saat dia memberikan perintah itu. Sambil lalu, di sela-sela urusan lain, bahkan tanpa berpikir. Lahan di permukiman, titik yang strategis untuk gudang baru. Wanita tua, siapa dia? Bukan siapa-siapa. Pejitlah pekernya. Dan kecerobohan ini, kemalasan sepersekian detik untuk memeriksa informasi, telah merampas segalanya dari dia. Dia telah menyeberangi jalan seseorang yang memiliki sumber daya yang tak pernah bisa dia. Seorang bandit provinsi, bayangkan. Cucu perempuan ini tidak hanya memiliki koneksi, dia memiliki unit elit di bawah komandonya, yang mampu mengalihkan geng manapun di negara ini dengan angka 0. Kepanikan berganti dengan keputusasaan. Serigala mengerti, melarikan diri tidak ada gunanya. Jika wanita itu bisa memblokir kota, memutus aliran oksigen melalui polisi lokal, dan menemukan gudang-gudang rahasianya, wanita itu akan menemukannya di manapun di dunia ini. Tidak ada uang untuk kabur, tidak ada orang untuk melindunginya. Dia dipojokkan. Dan kemudian, di dalam otaknya yang meradang, diracuni alkohol dan ketakutan, lahirlah sebuah pemikiran gila terakhir. Jika wanita ini menghancurkannya karena neneknya, berarti nenek itu adalah kelemahannya. Jika dia bisa mencapai wanita tua itu, menyanderanya, akan ada peluang. Peluang untuk menukar nyawanya, menuntut jalur evakuasi dan jaminan kekebalan. Oh kuat, kumpulkan semuanya, oh kuat. Perintah serigala dengan suara parau kepada pengawalnya, melempar bandit yang babak belur itu ke lantai. Akuat, semua yang tersisa. Ambil senapan, pistol rakitan, apa saja yang ada. Kita pergi ke kawasan permukiman itu, ke rumah nomor 18 kuat. Oh kuat, Bos Victor, itu bunuh diri, oh kuat. Pengawal itu memucat. Oh kuat, pasti ada penyergapan di sana. Kita akan dihabisi bahkan sebelum sampai kuat. Oh kuat, kita sudah mati. Oh, pekit serigala meludah. Oh kuat, kau tidak mengerti, kita sudah divonis mati. Ini satu-satunya kesempatan. Sayapkan SUV dan peluru. Kita terobos ke rumah itu, kita ambil wanita tua itu dan paksa perempuan jalang itu mundur. Oh kuat. Dia bahkan tidak menyadari betapa menyedihkannya dia terlihat. Seseorang yang seminggu lalu menggenggam seluruh kota, kini berteriak pada pengawalnya sendiri, mengacungkan pistol dan menyusun rencana yang pantas untuk preman kelas 3 yang putus asa. Pada saat yang sama, di dalam rumah nomor 18 terasa hangat dan nyaman. Nenek Aminah duduk di kursi berlengan kesayangannya, merajut syal hangat dengan irama jarum yang teratur. Di atas kompor, teko enamel tua bersiul pelan. Tercium aroma kue segar dan kedamaian rumah tangga. Kartika duduk di meja dapur, membaca laporan yang masuk melalui saluran komunikasi tertutup. Geng serigala telah berhenti eksis sebagai kekuatan yang terorganisir. Petarung yang tersisa bersembunyi di ruang bawah tanah, takut pada bayangan mereka sendiri. Aliran dana terputus. Polisi korup, demi menyelamatkan kulit mereka sendiri, menghabisi sisa-sisa prajurit geng. Kuat, bukartka, kuat. Radio di atas meja menyala, mengeluarkan suara desisan pendek. Suara Surya terdengar tenang seperti biasa. Kuat, target telah meninggalkan sarangnya. Serigala dan 3 mobil pengawal bergerak ke arah kita. Mereka mencoba menerobos masuk Kuat. Kartika menyesap teh panas dari cangkir porselennya tanpa tergesa-gesa. Dia sudah menduga ini.
Seseorang yang dipojokkan selalu melakukan kesalahan terakhir yang paling bodoh. Menerjang apa yang dianggapnya sebagai sumber masalahnya, tidak mengerti bahwa dia sedang berjalan langsung ke dalam perangkap. Awkward, biarkan mereka mendekat. Awkward, ucap para bandit melaju untuk menyelamatkan nyawa mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang melaju menuju eksekusi mereka sendiri. Kartika menyilangkan tangannya di dada, menatap lampu-lampu yang mendekat. SUV anti-peluru yang berat, dikawal oleh 2 mobil rongsokan, terbang masuk ke kawasan permukiman dengan kecepatan gila. Sorot lampu menyorot pagar-pagar miring dari kegelapan, semak-semak musim gugur yang gundul, dan genangan air yang dalam. Air kotor muncrat bermeter-meter ke sekeliling. Mesin meraung hingga batasnya. Victor Serigala duduk di kursi penumpang depan, dengan gemetar mencengkeram senapan pompa laras pendek di telapak tangannya yang berkeringat. Jantungnya berdebar menghantam tulang rusuk, memantulkan rasa sakit tumpul di pelipisnya. Dia berharap melihat barikade. Bersiap menghadapi jalan masuk ke rumah yang diblokir oleh mobil polisi atau alat berat. Namun jalanan itu benar-benar sunyi mencekam. Tidak ada satu pun lampu strobo, tidak ada satu pun siluet berseragam. Hanya kegelapan malam yang pekat dan lengket, serta cahaya redup dari lampu jalan tunggal yang berayun ditiup angin. Dan kekosongan ini lebih menakutkan daripada penyergapan manapun. Di depan, terlihat rumah nomor 18. Rumah kayu tua dengan taman depan yang rapi. Di jendelanya menyala cahaya kuning yang hangat, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi di dalam. Seolah-olah ini adalah malam biasa di kota provinsi yang biasa. Awkward, awkward, perintah Serigala dengan suara serak kepada pengemudinya. Konvoi itu berhenti dengan decitan tajam 15 meter dari gerbang. Debu dan kerikil kecil berhamburan dari bawah roda. Pintu mobil terbuka serentak. 10 orang, semua yang tersisa dari kerajaan kriminal yang dulunya perkasa, berhamburan ke jalanan berlumpur. Mereka bernapas tersengal-sengal, menoleh ke kiri dan ke kanan dengan gugup, mengarahkan laras senapan berburu dan pistol rakitan ke semak-semak gelap dan atap rumah tetangga. Kawanan yang terpojok. Bendera merah sudah dipasang, tetapi mereka belum melihat para pemburunya. Victor Serigala melangkah maju, menggokang senapan pompanya. Suara peluru yang masuk ke kamar peluru terdengar tidak wajar di tengah keheningan yang berdering itu. Sang bos menatap ke teras dan membeku. Di sana, di bawah cahaya lampu yang redup di atas pintu masuk, berdirilah wanita itu, Kartika, dalam mantel gelapnya. Tangannya dengan santai dimasukkan ke dalam saku. Tidak ada helm, tidak ada senjata di tangannya. Dia memandang gerombolan bersenjata di depan rumah itu seolah menatap gangguan kecil yang sebentar lagi akan disingkirkan. Awkward, mana wanita tua itu? Teriak Serigala, mencoba merobek keheningan yang menekan ini, mencoba mendapatkan kembali sedikit perasaan kendali. Suaranya peka. Awkward, bawa nenek itu keluar, bawa keluar atau kami akan memberondong rumah ini bersamamu sekarang juga. Awkward. Kartika tidak bergeming, bahkan tidak berkedip. Awkward, kau datang untuk berperang, Victor. Awkward, suaranya tidak keras, tetapi di tengah keheningan malam, setiap kata sampai ke telinga para bandit dengan sangat jelas. Awkward, mengumpulkan sisa-sisa preman kampungmu, mempersenjatai mereka dengan besi tua dan datang untuk menyerbu rumah seorang pensiunan. Kau pikir itu membuatmu kuat? Kau terlihat seperti tikus yang terpojok di saluran pembuangan. Awkward. Awkward, aku bilang, bawa nenek itu keluar. Awkward. Serigala mengangkat senapannya, membidik dada Kartika. Tangannya terlihat jelas gemetar. Para petarung di belakangnya juga mengangkat senjata, tetapi terus menoleh ke belakang. Kulit mereka bisa merasakan bahwa kegelapan di sekitar mereka hidup, bahwa mereka sedang diawasi. Awkward, kau pikir aku bercanda? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan. Kalian mengambil uang kasku. Kalian mengambil gudangku. Kembalikan jaminanku. Beri aku jalur evakuasi,
dan tidak akan ada yang terluka. Kalau tidak aku akan menghabisi semua orang di sini. Oh kuat. Oh kuat, kau tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan, karena kau memang sudah tidak punya apa-apa. Oh kuat, ucap Kartika perlahan. Oh kuat, uangmu hanyalah kertas yang tidak akan menolongmu lagi. Orang-orangmu hanyalah anak-anak ketakutan yang saat ini sedang berdoa agar bisa hidup sampai pagi. Dan jaminanmu sudah berakhir pada saat preman-premanmu melangkah ke rumah ini dan membuka mulut mereka kepada nenekku kuat. Oh kuat, aku akan menembak. Pekit serigala mengambil langkah menuju gerbang. Jarinya menempel di peletuk. Oh kuat, lihat ke bawah, Victor, kata Kartika dengan tenang. Serigala membeku sesaat, tidak mengerti, lalu menatap ke bawah. Tepat di dada kirinya, di area jantung, menyala titik merah terang kecil, penanda target laser. Serigala menelan ludah dengan panik dan melirik anak buahnya. Di dahi sopirnya ada titik merah yang sama. Di leher petarung yang memegang pistol rakitan ada satu lagi. 2, 3 titik merah berkeliaran di tubuh ke-10 bandit itu. Dada, kepala, lutut semuanya telah ditandai. Kegelapan di sekitar rumah itu telah menjelma menjadi puluhan laras senjata. Dari atap rumah kosong di sebelah, dari balik pepohonan tua, dari balik pagar miring, maut menatap para bandit itu. Presisi, sabar, hanya menunggu satu kata singkat dari wanita di teras itu. Okuat, jatuhkan senjata kalian, Okuat, suara Kartika menjadi keras. Okuat, peringatan satu-satunya dan terakhir. Siapapun yang berkedut akan mati sebelum dia sempat menyadari apa yang terjadi. Oh kuat. Para bandit itu mematung. Salah satu pemuda yang berdiri di belakang serigala tidak tahan lagi. Sarafnya, yang ditarik hingga batas maksimal, putus. Dengan isakan pelan dia menjatuhkan senapannya ke aspal berlumpur dan perlahan, tanpa melepaskan pandangannya dari titik merah di dadanya, dia berlutut, meletakkan tangan di belakang kepalanya. Okuat, berdiri, Okuat, raung serigala, berbalik ke arah anak buahnya. Okuat, jangan ada yang menyerah. Mereka cuma menggertak. Okuat, itu adalah titik tanpa kembali. Kartika mengangguk nyaris tak terlihat. Dalam sepersekian detik itu, malam meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tepat di bawah kaki para bandit, beberapa benda silinder menggelinding dari kegelapan. Kilatan granat kejut membakar retina mata, dan gelombang tekanan yang kuat menghantam gendang telinga. Serigala menjadi buta dan tuli. Secara naluriah dia menarik pelatuk, tetapi laras senapannya sudah menatap ke langit. Sebuah kekuatan berat tak terlihat menghantamnya dari samping. Senapannya direbut dari tangannya dengan begitu mudah, seolah merebut mainan dari seorang anak kecil. Tendangan keras di bawah lutut, dan dia jatuh ke tanah basah. Lutut seseorang membenamkan wajahnya ke genangan lumpur kotor. Tangannya seketika dipelintir ke belakang. Pengikat kabel plastik menusuk pergelangan tangannya. Semuanya berakhir tepat dalam 7 detik. Ketika penglihatannya mulai kembali, serigala melihat pemandangan kekalahan totalnya. Ke-9 anak buahnya tergeletak di tanah dengan wajah di lumpur, dibelenggu tangan dan kakinya. Di atas mereka menjulang sosok-sosok raksasa dalam perlengkapan taktis hitam. Tak satu pun dari pasukan khusus itu yang bahkan napasnya memburu. Ikuat, berdirikan dia ikuat, perintah Kartika. 2 prajurit menarik serigala berdiri dengan sentakan keras. Lumpur mengalir dari mantel kasmirnya yang dulunya mahal. Darah merembes dari bibirnya yang pecah. Dia bernapas dengan berat, mencoba memfokuskan pandangannya pada wanita yang baru saja menghancurkan karya seumur hidupnya. Kartika perlahan menuruni teras, mendekati sang bos dari jarak dekat. Di matanya tidak ada kemenangan, tidak ada kepuasan jahat, hanya kalkulasi dingin. Oh kuat, kau ingin menatap mataku, Victor? Lihatlah, kau menganggap dirimu serigala, berpikir kau bisa datang ke rumah orang, menakut-nakuti wanita tua, dan mengambil apa yang bukan milikmu.
berlagak sebagai penguasa kota, memaksa pengusaha membayar upeti, dan menyuruh polisi korup menutup mata terhadap urusanmu, Oakwood. Serigala mencoba meronta, tetapi cengkeraman baja dari pasukan khusus tidak membiarkannya bergerak 1 milimeter pun. Oakwood, kerajaanmu sudah mati, Victor, dan kau mati bersamanya. Bedanya hanyalah, kau akan membusuk di dalam kotak beton 2 kali 2 meter sampai akhir hayatmu, Oakwood. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diri serigala hancur sepenuhnya. Semua kesombongan gengnya, semua keyakinan akan kekebalannya sendiri, semuanya hancur berkeping-keping saat bertabrakan dengan kekuatan yang tidak bisa dia intimidasi maupun dia beli. Hidupnya sudah berakhir. Letaknya melimas. Jika pasukan khusus tidak memeganginya, dia pasti sudah jatuh ke lumpur lagi. Oakwood, tolong, Oakwood, suara bos geng, yang baru kemarin memberi perintah untuk mematahkan kaki pesaing, kini pecah menjadi rengekan cengeng yang menyedihkan. Oakwood, tolong, jangan Oakwood. Kartika menatapnya dalam diam. Oakwood, aku akan memberikan semuanya, Oakwood. Air mata mengalir di wajah kotor serigala. Oakwood, aku punya rekening luar negeri di Siprus, $3 juta. Aku akan memberikan semua kata sandinya, menyerahkan bisnisku kepada orang-orangmu. Aku akan pergi dari negara ini. Kalian tidak akan pernah melihatku lagi. Aku bersumpah. Asal jangan beri aku hukuman seumur hidup. Mereka akan mencabik-cabikku di sana. Tolong, aku memohon padamu, Oakwood. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Seseorang yang membuat seluruh kota ketakutan, menangis terseduh-seduh, merendahkan dirinya, menawarkan suap. Oakwood, uangmu itu kotoran, Victor Oakwood, ucap Kartika dengan nada jijik. Oakwood, aku tidak butuh jutaan uangmu. Aku butuh agar orang-orang sepertimu selamanya hilang dari jalanan. Kau tidak akan pergi ke Siprus. Kau akan pergi ke penjara keamanan maksimum. Ke tempat di mana langit hanya bisa dilihat melalui terali besi kecil selama 1 jam waktu istirahat. Tapi sebelum itu, kau akan melakukan sesuatu untukku, Oakwood. Dia berpaling darinya dan menatap komandan pasukan khusus. Oakwood, Surya, masukkan dia ke mobil dan siapkan peralatan untuk merekam pengakuan Oakwood. Serigala gemetar di seluruh tubuhnya. Oakwood, apa yang Anda inginkan, Oakwood? Rengeknya. Oakwood, aku akan menceritakan semuanya. Semua yang Anda minta, Oakwood. Oakwood, kau akan menulis pengakuan penuh, Oakwood. Kartika kembali berpaling kepadanya. Oakwood, mulai dari tahun 89. Kau akan menyerahkan setiap pejabat yang kau suap, setiap kolonel polisi yang melindungi urusanmu. Kau akan merinci skema pencucian uang, menyebutkan alamat pembukuan bayangan, dan menunjukkan lokasi kuburan orang-orang yang dibawa anak buahmu ke hutan. Kau akan menyerahkan seluruh jaringan korupsi dari tingkat paling bawah sampai paling atas, Oakwood. Oakwood, akan kuserahkan, Oakwood? Serigala mengangguk dengan panik. Oakwood, aku akan menulis semuanya. Tapi tolong jamin keselamatanku. Mereka akan membunuhku sebelum pengadilan kalau aku mulai bicara. Kolonel Zainal akan mencekikku di sel, Oakwood. Oakwood, Kolonel Zainal tidak akan bisa mencekikmu, Oakwood, jawab Kartika dingin. Oakwood, karena saat ini juga, tim serbu kedua sedang mendobrak pintu rumah mewahnya. Menjelang pagi, semua pejabat bayaranmu akan duduk di sel yang bersebelahan di rumah tahanan markas besar di ibu kota. Kalian akan pergi ke sana bersama-sama dalam satu kelompok besar yang akrab, Oakwood. Serigala memejamkan matanya. Oakwood, bawa mereka, Oakwood. Perintah Kartika. Para prajurit memasukkan bandit-bandit yang terikat itu ke dalam van. Serigala dilemparkan ke lantai logam van anti peluru. Pintu dibanting menutup, memutusnya dari dunia luar selamanya. Mobil-mobil itu berbalik tanpa suara dan meninggalkan jalan, membawa serta era kriminal kota itu. Surya mendekatinya. Oakwood, Bu Kartika, perimeter bersih. Tim serbu di semua alamat melaporkan penyelesaian yang sukses. Kolonel Zainal ditangkap saat mencoba menghancurkan dokumen.
Wakil wali kota ditangkap di apartemennya. Semua tokoh kunci telah diisolasi, siap untuk diberangkatkan ke ibu kota. Okwot. Okwot, kerja bagus, Komandan Okwot. Kartika mengangguk. Okwot, siapkan konvo, aku akan menyusul dalam 1 jam. Aku harus menyelesaikan satu urusan di sini. Okwot. Surya mengangguk singkat dan melebur ke dalam kegelapan. Di jalan yang rusak itu hanya tersisa mobil-mobil bandit yang ditinggalkan. Fase bersenjata telah selesai. Tidak ada satu pun tembakan, tidak ada satu pun mayat. Namun Kartika tahu, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pengakuan serigala harus didokumentasikan dalam beberapa jam ke depan, sebelum para pelindungnya di ibu kota menghancurkan jejak. Berpacu dengan waktu. Kartika masuk ke lorong yang terang dan hangat. Rumah itu menyambutnya dengan bau kayu tua dan aroma selai apel yang samar-samar tercium. Di ruang tamu, di kursi tuanya, duduklah Nenek Aminah. Dia meletakkan rajutannya di atas meja dan menatap cucunya. Okwot, sudah selesai. Kartika, Okwot, tanyanya pelan. Okwot, bagian ini, ya Okwot. Kartika melepas mantelnya, menggantungnya di rat, dan berjalan masuk. Dia melepas rompi anti peluru yang berat dan menjatuhkan diri ke sofa. Okwot, mereka tidak akan pernah datang lagi. Tapi aku harus pergi. Di depan ada hal yang paling sulit, memastikan tak satu pun dari mereka lolos. Okwot. Nenek Aminah tersenyum tipis, membenarkan selendang di pundaknya. Okwot, aku tahu kau bisa mengatasinya. Kau selalu keras kepala, persis kakekmu. Okwot. Kartika berjalan ke dapur, meletakkan teko enamel tua di atas kompor gas. Api biru menyala dengan riang. 1 gelas teh, lalu berangkat. 20 menit lagi, sedan hitam akan membawanya kembali ke ibu kota, menuju ratusan jam interogasi, bertonton dokumen, dan tekanan dari orang-orang yang belum bisa dia jangkau. Dia harus mengubah pembersihan malam ini menjadi kasus pidana yang tanpa celah. Fajar di atas kota provinsi itu menyingsing perlahan, dengan enggan menembus awan abu-abu yang tebal. Kabut pagi merayap di jalan-jalan yang sepi. Sedan hitam Kartika melaju perlahan meninggalkan rumah nomor 18, membawa sang penyidik senior kembali ke ibu kota. Di depannya terbentang 200 km aspal dan berbulan-bulan kerja keras. Rumah tahanan dengan keamanan maksimum menyambut Victor Serigala dengan keheningan steril yang memekakan telinga. Tidak ada romantisme preman di sini, tidak ada ketukan kode di pipa atau teriakan antar sel yang biasa dilakukan penjahat kelas 3. Mantan penguasa kehidupan itu kini duduk di kursi besi yang dibaut ke lantai di ruang interogasi. Mengenakan seragam penjara abu-abu tanpa tali sepatu. Dalam 3 hari, dia menua 10 tahun. Kulitnya memucat seperti tanah. Pipinya cekung, dan tatapan kosong bersarang di matanya. Pintu terbuka tanpa suara. Kartika masuk, meletakkan map karton tebal di atas meja, dan duduk di seberangnya. Tidak ada ancaman, tidak ada teriakan, tidak ada janji. Dia hanya membuka map itu dan mulai secara metodis meletakkan foto-foto di atas meja besi. Foto-foto pembukuan gelap yang disita, foto gudang kosong di pabrik daging tua, foto-foto para komandan terdekatnya yang sudah memberikan pengakuan di ruangan sebelah. Dan akhirnya, rekening koran perbankan, cetakan mutasi dana di rekening luar negerinya yang telah diblokir atas permintaan internasional dari Kejaksaan Agung. Serigala menatap kertas-kertas ini, dan sisa-sisa ego kriminalnya hancur menjadi debu. Tidak ada pelindung, tidak ada posisi tawar, tidak ada pengikut setia di luar sana. Kartika meletakkan selembar kertas kosong dan pulpen di depannya. Apa? Tulis, Victor. Suaranya terdengar datar, tanpa satupun emosi. Okwot, mulai dari tahun 1989. Setiap nama, setiap angka, setiap kuburan di hutan, Okwot. Dan dia pun mulai menulis. Seseorang yang dulunya bersumpah untuk hidup dengan aturan jalanan, kini menulis halaman demi halaman dengan tulisan tangan yang rapat dan bergetar.
Menyerahkan semua orang, merinci skema pencucian uang melalui perusahaan konstruksi fiktif, menceritakan bagaimana suap diserahkan kepada wakil wali kota untuk alokasi tanah. Menyebutkan koordinat pasti dari tambang pasir terbengkalai di luar kota, tempat anak buahnya bertahun-tahun menyembunyikan jejak pembantaian mereka. Namun ketika dalam konfrontasi Kartika memutarkan rekaman audio pengakuan serigala dan meletakkan buku besar dengan tanda tangan pribadinya di sebelah jumlah $15,000, kolonel itu patah arang. Wajahnya dipenuhi berkak, kelebu. Dia memegang dadanya dan jatuh terduduk di kursi. Para pelindung tingkat tinggi di ibu kota seketika cuci tangan, menyadari bahwa kasus ini berada di bawah kendali pimpinan pusat. Wakil wali kota yang tertangkap menerima suap mencoba berpura-pura gila, tetapi pemeriksaan psikiatris yang ketat dengan cepat mengembalikannya ke realitas sel tahanan. Celeng, preman bertubuh besar yang ceroboh mengancam nenek Aminah, ternyata menjadi yang paling banyak bicara. Ketakutan naluriah terhadap hukuman seumur hidup mengubahnya menjadi saksi mahkota yang ideal. Dia menceritakan secara rinci setiap episode pemerasan, setiap pembakaran, setiap pintu yang didobrak. Merengek dan menatap mata penyidik, berharap kerjasamanya akan menyelamatkannya. Preman bertubuh raksasa yang dulu membalikkan perabotan di rumah wanita tua tak berdaya itu, kini gemetar seperti anjing yang dipukuli. Penyidikan berlangsung selama 14 bulan. Pengacara para terdakwa mencari celah, mengulur-ulur waktu saat membaca materi, menulis keluhan tanpa akhir. Tetapi Kartika telah membangun dinding dari fakta-fakta yang tak terbantahkan, uji balistik, dan kesaksian saksi. Berkas perkaranya mencapai 140 jilid. Setiap jilid adalah batu bata di dinding yang mustahil ditembus. Proses pengadilan dimulai pada musim semi tahun 96. Ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Jurnalis, kerabat korban, mantan pemilik toko yang bisnisnya dirampas oleh geng serigala. Di dalam sel jeruji besi duduk 18 orang. Petinggi geng dan algojo mereka yang paling kejam. Tidak ada lagi jaket mahal, rantai emas, atau jam tangan mewah. Hanya seragam penjara tanpa wajah yang seragam, wajah pucat, dan tatapan redup bat hewan buruan. Victor Serigala duduk di sudut paling jauh di dalam sel, membungkuk, menatap kosong pada satu titik di lantai kayu yang tergores. Pembacaan vonis memakan waktu 3 hari penuh. Hakim, seorang pria paruh baya berjubah hitam, dengan suara monoton membacakan episode demi episode. Pembunuhan, penculikan, pemerasan, pembentukan kelompok kejahatan terorganisir, perdagangan senjata ilegal, suap dalam jumlah luar biasa besar. Ketika hakim sampai pada bagian putusan, keheningan maut menggantung di ruang sidang. Okuot menyatakan Victor Wibowo bersalah atas semua dakwaan dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Maksimum Okuot. Seumur hidup. Tiket satu arah. Serigala bahkan tidak tersentak, hanya memejamkan mata. Yang lain menerima hukuman yang tak kalah berat. Celeng, meskipun memohon dan aktif bekerja sama, divonis 20 tahun penjara. Teriakan keputusasaannya yang serak bergema dari langit-langit ruang sidang yang tinggi. Tetapi petugas memaksanya diam dengan memelintir tangannya ke belakang. Kolonel Zainal, 15 tahun dengan pencabutan pangkat dan penyitaan aset. Wakil Wali Kota, 12 tahun. Kerajaan geng serigala berhenti eksis. Kota yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, akhirnya bisa bernapas lega. Jalanan menjadi aman. Para pedagang tidak lagi membayar upeti bandit. Pusat logistik bayangan, alasan para bandit ingin menggusur kawasan permukiman itu, hanya tinggal fantasi di atas kertas. Lahan itu tetap menjadi milik pemilik sahnya. Jalan tempat berdirinya rumah nomor 18 telah berubah. Tetangga yang dulu takut untuk sekadar mengintip dari jendela, kini dengan tenang berjalan-jalan di sore hari, memperbaiki pagar yang miring, dan menanam bunga. Agustus tahun 96 terasa sangat hangat dan cerah.
Di beranda rumah kayu tua yang dikelilingi kehijauan taman yang mekar, suasananya sepi dan nyaman. Angin sepo-sepo mempermainkan tirai renda putih. Di atas meja bundar yang ditutupi taplak linen bersih, bertengger sebuah teko porselen bundar, memancarkan aroma pekat teh segar dengan thyme dan mint. Di mangkuk kristal terdapat selai apel buatan sendiri yang bening. Nenek Aminah duduk di kursi anyaman kesayangannya. Selama 2 tahun terakhir dia tidak berubah sedikit pun. Rambut beruban yang ditata rapi, tatapan jernih yang sama. Dia mengaduk teh tanpa tergesa-gesa dengan sendok perak. Menikmati keheningan sore musim panas. Sore yang sama yang hampir direnggut darinya. Di seberangnya duduk Kartika, mengenakan gaun terang sederhana. Rambutnya tergerai bergelombang lembut di bahunya. Pada saat itu, mustahil mengenali sosok penyidik yang hanya dengan satu tatapan mampu memenjarakan para bos mafia. Saat ini, dia hanyalah seorang cucu perempuan yang datang di akhir pekan untuk mengunjungi nenek tercintanya. "Okwat, kau tahu, Kartika, Okwat," Nenek Aminah berkata pelan, menatap semak-semak bunga di dekat pagar. "Okwat, waktu itu, 2 tahun yang lalu, aku tidak merasa takut sedikitpun. Aku menatap mereka dan hanya melihat anak-anak lelaki bodoh yang tersesat, yang berpikir bahwa kekuatan kasar memberi mereka hak untuk melakukan kejahatan." Okwat. Kartika menyesap teh panasnya, merasakan bagaimana kehangatannya menghilangkan kelelahan yang menumpuk selama berbulan-bulan. "Okwat, mereka memang hanya anak laki-laki, nenek anak laki-laki yang jahat dan serakah. Sayangnya, di belakang mereka terbentang jejak darah sepanjang 10 tahun." Okwat. Nenek Aminah mengangguk mengerti, mengulurkan tangannya yang kering dan berkerut, lalu dengan lembut menutupi punggung tangan cucunya. "Ok, kakekmu pasti bangga padamu, Kartika." Okwat. Kartika tersenyum. Di rumah tua ini, di samping orang ini, dia menimba kekuatan untuk kembali dan terus kembali ke dunia penyelidikannya yang dingin dan kejam. Disinilah letak garis pertahanan belakangnya, benteng pribadinya, yang telah dia lindungi tanpa ragu-ragu sedikit pun. Matahari perlahan turun ke ufuk, mewarnai langit dengan rona keemasan dan merah muda. Para bandit, yang dulu menganggap diri mereka penguasa tanah ini, telah lenyap selamanya di dalam sangkar beton, sementara rumah tua nomor 18 tetap berdiri tegak. Begitulah ceritanya, kawan. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Kartika sudah benar? Apakah seorang penegak hukum berhak bertindak sekeras itu ketika hukum untuk sementara waktu tidak berdaya? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru.